Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Kita boleh bersyukur, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk yang pertama, saudara kita yang berulang tahun minggu ini ada Ibu Hana Fairmawati 13 Juni, Ibu Jati Kentura 13 Juni, Bapak Irianto 15 Juni, dan Ibu Kukuh Eliawati 15 Juni. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, seluruh jemaat diundang dalam acara syukuran setelah ibadah pagi ini di rumah Pendeta Trio Santoso di Sepit Mertoyudan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Pada pagi hari ini kita akan mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita katakan sekali lagi, Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mengucap syukur Kamu memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika Engkau selalu menjaga, memberi perlindungan kepada kami semua. Dan kami juga mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas waktu ini. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Kami serahkan doa kami ini ke dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.
Kita akan terus memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 152, Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan? Rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahagaku hilang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku pada jalan gayanya, dibawanya ku ke surga sebagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Haleluya berkumandang, Yesuslah pemimpinku. Pembacaan kitab pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 10. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Puji nama Tuhan, kiranya pembacaan firman ini bisa memberikan kita lebih kuat lagi iman kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan sebagian berkat yang kita miliki kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, Ku bawa kepadamu. Bersama
bisa membantu menolong kita mengedarkan kantong persembahan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terakhir di hatiku, sebagai persembahanku. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu saat ini, mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami selama seminggu ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami berkesempatan untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik-Mu. Kiranya apa yang telah kami persembahkan pada saat ini, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Trio Santoso, kita akan memuji Tuhan kembali, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga terbang tengah hari. Apabila
Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kami semua yang akan kembali belajar, merenungkan akan kebenaran firman Engkau. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam diri kami semua, yang berikan hikmat, kemampuan, pengertian kepada kami, sehingga firman Engkau tidak akan sia-sia ketika kami bersama-sama siap untuk belajar merenungkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang tadi telah kita dengar di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Bagaimana ketika Rasul Paulus pada saat itu mengingatkan kembali kepada anaknya Timotius ini, kepada anak rohaninya, bagaimana kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak, ketika kita berbicara masalah mujizat, ketika kita kemarin beberapa minggu kita belajar bagaimana jemaat mula-mula, bagaimana kehidupan jemaat Tuhan pada waktu awal-awal mereka bersatu di dalam gereja Tuhan. Mujizat terjadi di saat itu luar biasa. Di dalam kehidupan kita saat ini kadang orang bertanda tanya, apakah saat ini masih terjadi mujizat itu? Ketika kita melihat apakah itu mujizat, gampangannya orang mengatakan mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi yang di luar penalaran kita. Kalau zaman dulu dikatakan bahwa mujizat itu adalah suatu peristiwa yang terjadi oleh kehendak Allah yang dilakukan oleh hambanya, oleh rasul-rasulnya, oleh nabi-nabinya untuk menunjukkan akan kuasa daripada Tuhan Allah. Nah, kalau saat ini orang mengatakan mujizat Tuhan terus dan terus terjadi. Nah, ketika kita melihat di dalam surat kedua di dalam Timotius ini, ketika dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dikatakan jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Apa yang perlu kita saksikan? Nah, kita melihat di dalam ayat yang berikutnya tadi adalah Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk dengan panggilan kudus. Saya sering mengatakan bahwa mujizat terbesar yang terjadi untuk kita adalah ketika keselamatan itu kita terima. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana darahnya menyucikan seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya, dan disitulah terjadi penyelamatan. Hidup yang kekal dijaminkan oleh darah Kristus. Ini adalah mujizat yang terbesar. Nah, dikatakan berikutnya di situ. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Inilah mujizat yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kita umat percaya, umat manusia. Yang sebenarnya Allah ingin itu semua terjadi untuk semua umat manusia. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, mujizat itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana ketika kita melihat mujizat-mujizat yang lain terjadi? Seringkali orang berpikir bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar penalaran kita, misalnya yang harusnya dia tidak sudah mampu berbuat apa-apa, akhirnya dia bisa melakukan yang seharusnya dia dalam keadaan sakit yang orang mengatakan sudah tidak akan mungkin sembuh, bisa sembuh, bisa, boleh, itu mujizat. Tetapi ketika bisa kita menjalani segala kehidupan ini yang seturut dengan Tuhan, itu adalah mujizat yang luar biasa.
Mengapa saya katakan demikian? Nah, Ibu Bapak, kita melihat kembali bagaimana rancangan Allah yang luar biasa itu. Allah memberikan keselamatan kepada kita dengan darah Kristus yang dicurahkan itu. Mujizat Allah yang berikutnya adalah bahwa Allah ingin mengubah kehidupan kita umat percaya. Ketika Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus itu bukan apakah hanya sekedar turun-turun aja lah gitu. Bukan. Karena Tuhan punya rencana akan terjadi suatu perubahan kehidupan umat manusia. Yang mau percaya, dikatakan di dalam tadi dikatakan bahwa kita dipanggil dalam keselamatan, dalam panggilan yang kudus, dikatakan dengan panggilan kudus. Jadi Allah ingin mengubah umat percaya ini menjadi pribadi-pribadi yang dalam kekudusan. Itu bukan sesuatu yang gampang. Karena Tuhan tahu bahwa kita ini lemah. Jadi Roh Kudus diturunkan untuk kita semua. Roh Kudus ada di dalam diri kita semua. Roh Kudus ada di bait hati kita semua untuk memfilter, saya kemarin mengatakan, untuk memfilter segala langkah kehidupan, segala perkataan kita, segala perbuatan kita, segala pikiran kita. Nah, disitulah terjadi suatu mujizat. Ketika kita mampu hidup dalam kekudusan. Tetapi Tuhan tahu. Rasul Paulus mengatakan, yang terus menerus. Puji Tuhan kalau kita bisa berubah, begitu kita percaya dibaptiskan, langsung kita berubah 180 derajat. Puji Tuhan. Tetapi Pak, kalau tidak bisa gimana Pak? Aduh, kami ini masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, masih banyak kelemahan. Tuhan mengampuni. Rasul Paulus mengatakan, yang terus menerus diperbaharui. Kita mau untuk diperbarui. Ketika kita mau diperbarui, disitulah ini adalah karya mujizat Tuhan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita semua, yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tuhan tahu bagaimana ketika dia akan meninggalkan akan para murid-muridnya, bagaimana keadaan, saya menyampaikan dulu, bagaimana mereka dalam ketakutan, mereka ada di suatu ruangan yang terkunci, tetapi Tuhan, puji Tuhan, bisa masuk ke situ. Karena dia tidak dibatasi oleh orang dan waktu. Tuhan tahu, dan itulah yang diberikan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, peran Roh Kudus inilah yang membawa kita kepada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mujizat itu yang bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk hidup dalam kekudusan. Dikatakan, bagaimana agar kita mampu hidup dalam kekudusan kalau Roh itu betul-betul bekerja di dalam diri kita. Dikatakan dalam ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, disinilah mujizat yang pertama dalam ayat ini adalah, dalam perikop yang kita baca adalah bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita agar kita berubah dari kehidup yang lama menjadi hidup yang baru. Sebetulnya yang baru sudah tiba dan yang lama sudah kita tinggalkan. Roh yang dikatakan adalah roh membangkitkan kekuatan. Dunamios. Mios set ya. Jadi roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan di sini dalam arti adalah bukan dalam arti kemudian memiliki daya kemampuan linuwe atau kesaktian dan sebagainya, tetapi kekuatan bagaimana ketika kita mampu di dalam Tuhan, di mana ada Roh Kudus di dalam diri kita, ada Allah di dalam diri kita, kita mampu menjalani akan segala kehidupan, segala tantangan ini, badai kehidupan mampu kita lewati, mampu kita nikmati, ombak kehidupan mampu kita seberangi dan kita nikmati. Kekuatan disitulah dikatakan bahwa Allah turut bekerja
di dalam kehidupan kita. Karena ada Roh Kudus. Tanpa Roh itu kita tidak akan mampu. Yang ada adalah kita yang lemah ini, aduh, hidup ini berat. Kayaknya semua orang akan mengatakan hidup ini berat. Orang yang dikatakan miliarder pun dia berat karena dia harus memikirkan banyak karyawannya, bagaimana kalau sekarang ada swalayan yang pada ditutup, orang mengatakan, wah itu karyawannya terus piye. Kalau kita dengar mereka cerita, wah ngurusi karyawan tuh gini dan sebagainya, mereka mestinya juga pusing juga, masalah besar juga. Jadi semua orang punya masalah. Nah di dalam Tuhan, Roh kekuatan di sini yang memberikan kepada kita untuk membangkitkan kemampuan untuk menjalani segala kehidupan ini sehingga kita mampu menjalani akan kehidupan ini. Itu mujizat. Jadi kalau ada beban di dalam kehidupan kita, kita pasrah kepada Tuhan. Saya dulu menjadi orang Kristen baru sering mendengar, kalau kita ini sudah naik mobil, kita bawa tas, ya tasnya jangan dicangklong, taruh di situ, di mobil itu kan gitu kan. Serahkan pada Yesus kan gitu kan. Kemudian kalau tidak buang ke laut dalam Yesus katanya. Jadi beban itu serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah kepadaku dikatakan. Tuhan memberikan jalan itu, kekuatan. Dikatakan yang berikutnya, Roh itu memberikan kepada kita, membangkitkan kasih. Kasihilah sesamamu manusia, tetapi Tuhan juga mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kasih. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu memberikan kasih itu. Karena kita sebagai pribadi yang terlebih kepada keegoisan kita. Bagaimana kita akan mengasihi akan Allah ketika kita mengatakan, Allah Tuhan, saya masih banyak ini yang harus kami lakukan, sebentarlah Tuhan. Tetapi ketika kita penuh dengan kasih, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh, aku ingin memuliakan Tuhan. Tuhan harus yang menjadi yang pertama dalam kehidupan saya. Tuhan harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan saya. Kasihlah sesama manusia. Oh, itu juga. Menanggalkan keegoisan kita, akhirnya dikatakan bahwa di dalam hati kita, ego kita turunkan dan hati Yesus yang ada di dalam hati kita. Sehingga hidup kita penuh dengan agapes, dikatakan di dalam bahasa Yunani di sini, yaitu kekuatan tadi adalah dunameos, kemudian agapes. Nah, yang berikutnya dikatakan di situ adalah melainkan roh yang membangkitkan ketertiban. Sofranismo. Itu dalam arti sebetulnya lebih kepada bagaimana penguasaan diri. Jadi ketaatan, kalau di dalam LAI yang baru ini dikatakan ketaatan, tetapi sebetulnya lebih kepada penguasaan diri atau memerintahkan diri. Jadi sofrorasmo ini adalah bagaimana kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Jadi kalau dikatakan taat, ketertiban di sini, dikatakan ketertiban di sini berarti bagaimana roh itu mampu untuk membawa diri kita, mampu untuk mengendalikan diri kita, mampu untuk kita memerintahkan diri kita, mampu untuk menguasai diri kita agar kita, kalau dikatakan tertib itu sekarang bangsa ini sudah mulai tertib. Kita melihat antri, kalau di SPBU antri di mana-mana. Kalau zaman dulu itu su-suan gitu kan, sekarang mulai, walaupun kemarin ada peristiwa antrian yang ya, gara-gara itu. Tapi sekarang di mana-mana kayaknya orang kalau mau tidak taat itu kayaknya pekewuh kan. Kita mau keluar aja kalau tidak pakai helm, kadang-kadang kita bingung sendiri, akhirnya pulang kan itu kan. Sekarang kalau kita
mau kemana-mana sedikit tidak pakai masker aja kadang-kadang, oh ya maskernya. Jadi itu pengendalian kita. Hanya roh itu yang mengendalikan diri. Oh ya, kan gitu kan. Kalau kita misalnya taat untuk bagaimana kita kepada Tuhan, disitulah kita mampu untuk memerintahkan diri. Sofro rasmo, mampu menguasai, mampu memerintah diri. Dengan Roh Kudus itu kita mampu membangkitkan roh yang kuat untuk menjalani kehidupan, mampu untuk memiliki roh yang penuh dengan kasih, sehingga kita mampu mengasihi Allah, kita mampu mengasihi akan sesama kita. Dan ingat, mengasihi sesama kita adalah terlebih adalah mengasihi akan orang-orang yang ada di dekat kita, yaitu keluarga kita. Jadilah saksiku di Yerusalem yang terdekat, keluarga kita. Tidak usah sampai ke ujung dunia dulu, ke dekat dulu, yang cedak-cedak dulu. Kita sampai keluar ujung dunia, tapi kalau yang dekat tidak merasakan kasih kita, aduh, jangan sampai. Nah Ibu Bapak, disinilah mujizat terjadi. Sehingga umat Tuhan yang dikuasai oleh Roh Allah ini mampu dikatakan tadi, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku. Jangan malu kita bersaksi bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kita menunjukkan akan mujizat itu. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak, bagaimana rancangan Allah tadi, keselamatan di dalam Kristus. Kemudian Roh Kudus diberikan kepada kita. Akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan kuat, yang penuh dengan kasih, dan yang ketiga tadi adalah yang mampu untuk menguasai diri kita. Berarti kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kita adalah menjadi orang-orang yang penurut kepada Tuhan. Dan kita adalah menjadi orang-orang yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mampu menempatkan Tuhan di dalam diri kita. Nah, ketika kita mampu menempatkan Tuhan di dalam diri kita, mujizat yang berikutnya terjadi adalah maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketika kita taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan berarti mampu mengubah hidup kita. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita semuanya. Dan disitulah mujizat yang berikutnya terjadi. Bagaimana Tuhan menolong ibu bapak, saudara-saudari semua untuk bisa hidup, menjalani hidup dan diberkati dalam kehidupan. Diberkati dalam arti adalah mampu menikmati setiap berkat Tuhan, seberapapun berkat itu. Saya katakan mampu menikmati setiap berkat Tuhan, seberapapun berkat itu. Karena disitulah berkat yang luar biasa. Bukan jumlahnya, tetapi mampunya menikmati. Amin. Biarlah mujizat itu terus terjadi dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Kita mampu terus di dalam Tuhan, mendapatkan Roh Kudus-Nya, dan kita mampu mengubah hidup kita dan menjadikan hidup kita diberkati dan menjadikan hidup kita kesaksian yang indah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman Engkau. Ketika kami boleh merenung sebentar akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa, Roh Kudus Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, terus kami tempatkan di dalam hati kami. Sehingga mujizat Tuhan yang telah terjadi, baik keselamatan, turunnya Roh Kudus, kemampuan kami untuk berjalan di dalam Tuhan, dan juga kecukupan yang daripada Tuhan. Kami mampu menikmati segala berkat Tuhan. Biarlah mujizat-mujizat itu yang terus terjadi di dalam kehidupan kami. Walaupun banyak permasalahan kehidupan kami Tuhan, kami mampu menjalani semuanya itu karena ada Tuhan di dalam diri kami yang memberikan kekuatan, yang memberikan kasih, dan yang memberikan akan penguasaan diri kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya.
Amin. Mari kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan pujian kita, mujizat setiap hari. Kita akan berdiri. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Silakan duduk Ibu Bapak. Kita akan bersama-sama berdoa untuk syafaat kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami saat ini terus menyerahkan negara bangsa kami. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami Tuhan. Di dalam keluar dari pandemi ini, kalau apa yang diprediksi saat ini sedang terjadi, Tuhan, biarlah Engkau terus berkati para pemimpin bangsa ini untuk corona. Biarlah Tuhan akan menolong sehingga para pemimpin kami mampu dengan kebijakan-kebijakannya untuk mengendalikan akan penyebaran ini. Bahkan menghilangkan penyebaran di bumi Indonesia. Terlebih seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Begitu juga yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang ada di kota Kabupaten Magelang. Tuhan berikan hikmat untuk kami bersama-sama pemerintah mampu untuk mengendalikan akan penyebaran akan corona ini. Dan biarlah Tuhan terus akan menolong bangsa kami sehingga corona akan dapat dipatahkan di bumi Indonesia ini. Oleh karena kuasa kasih Allah yang memberkati bangsa kami. Terima kasih atas kota kabupaten Tuhan di mana kami beraktivitas dan bertempat tinggal dan beribadah. Biar Tuhan terus memberkati kota kabupaten Magelang ini. Sehingga kami boleh terus dengan pertolongan Tuhan melakukan segala aktivitas kami apa-apa. Tuhan Kau terus berkati akan seluruh tim medis yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang menangani
saudara-saudara kami yang terpapar. Tuhan berkati mereka dengan sukacita, dengan semangat, dengan kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga mereka mampu menjadi berkat untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, dan bila Tuhan, kami terus menyerahkan sepenuhnya negara bangsa kami ke dalam tangan kuasa Engkau. Bapa, saat ini kami menyerahkan juga ke dalam tangan kuasa Engkau akan pertumbuhan gereja ini. Tuhan berkati, baik dalam iman jumlah Tuhan memberkati. Dan Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik berkat kekuatan iman yang Tuhan terus tambahkan, agar kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati dengan kecukupan kami semua. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan. Tuhan jadikan itu semua berkat untuk kami semua, sehingga kecukupan boleh kami nikmati atas berkat-Mu ya Bapa. Berkati dengan kesehatan kami semuanya, terlebih mereka yang dalam usia sepuh. Tuhan berkati Mbah Kijo Kako, Tuhan berkati. Kami juga serahkan Tuhan akan Pak Yanto. Kami serahkan juga untuk Pak Basri ke dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkati dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Begitu juga kalau ada saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh mereka, Tuhan akan berkati untuk kesembuhan mereka. Berkati setiap keluarga lepas keluarga. Dalam keadaan apapun, bila kasih Kristus yang menaungi kami mampu, ada, dan kami saling berikan satu dengan yang lain, sehingga sukacita sejahtera Tuhan ada dalam setiap keluarga-keluarga kami semuanya Bapa. Bapa, berkati masa depan anak-anak, baik balita di dalam pertumbuhan fisik mereka, remaja, pemuda-pemudi dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka ke depan, pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan, Engkau akan memberkati mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka, Tuhan akan berkati. Bapa, kalau mungkin ada di antara kami, ada beban permasalahan, ada suatu kerinduan, kami serahkan. Baik saudara-saudara kami menyerahkan secara pribadi, dan kami bersama-sama mendoakan, biarlah Tuhan akan campur tangan. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan memberikan berkat Tuhan untuk mereka semua. Bapa dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Terlebih juga hari ini ketika ada Mbak Jati, Tuhan berkati bersama dengan keluarga, dengan suami anak, Tuhan berkati senantiasa. Biarlah berkat Tuhan, sejahtera Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan atas Mbak Jati. Bapak, kami saat ini juga menyerahkan untuk Mbak Hana, biar Tuhan juga berkati. Tuhan terus memberikan apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan terus campur tangan dalam kehidupannya, dan Tuhan akan memberkati bersama dengan keluarga. Sukacita damai sejahtera Tuhan menaungi atasnya. Bapak, Engkau juga berkati akan hamba-Mu Pak Irianto yang dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memberikan kekuatan, penghiburan kepadanya. Ketika kami tidak bisa berkomunikasi dengannya, biarlah Roh-Mu ya Bapa, bersama-sama dengan Pak Yanto, senantiasa penuh dengan sukacita, karena ada Tuhan di dalam dirinya, karena ada imannya, yang kesetiaan ada di dalam dirinya. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah Pak Yanto terus boleh menjadi berkat untuk keluarga, untuk anak, menantu, dan juga cucu, bahkan lingkungan di mana saudara kami ini bertempat tinggal yang walaupun sakit. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Yanto dengan sukacita sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati juga saat ini untuk Bu Anto, bila Tuhan juga berkati. Tuhan juga menaungi dan menyertai setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah berkat rahmat sejahtera yang daripada Tuhan menaungi mereka semuanya. Bapa, kalau saat ini kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari minggu ini dan juga hari-hari berikutnya nanti, biarlah kami semua boleh kembali dalam segala aktivitas kami dengan berkat, dengan rahmat dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan yang daripada Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya menaungi kami semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati. Ibu Bapak mohon kesabaran sebentar. Jadi saya mengingatkan habis ini kami mengundang Ibu Bapak semua untuk ya syukuran di rumah kami. Ada di Cepit ya. Cepit itu kalau rumah Pak Agus, terus nanti kalau yang mau naik motor silakan rumah Pak Agus terus ke arah timur. Kemudian nanti ada pertigaan, setelah naik kirinya nanti ada pohon tebu, naik kemudian ada Balai Desa Bondowoso.